Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Anak-anak adalah anugerah Tuhan yang besar kalau kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Tante akan menceritakan tentang seorang yang berjumpa dengan Yesus. Setelah dia berpisah hanya dalam tempo beberapa hari saja. Anak-anak, kalau kita lama tidak berjumpa dengan seseorang, apakah itu keluarga kita, apakah itu sahabat kita, bertahun-tahun bisa saja kita pangling, kita lupa. Karena mungkin wajahnya berubah, tambah cantik, tambah cakep, bentuk badannya juga berubah ya, tambah tinggi, tambah gemuk, atau sebaliknya menjadi kurus ya, kita bisa lupa. Itu kalau kita lama tidak berjumpa. Tapi bagaimana kalau kita hanya berpisah beberapa hari? Pasti susah untuk melupakan. Apalagi kalau sama guru kita. Hari-hari ini kalian mulai belajar lagi tatap muka langsung ya, atau onsite. Tetapi selama kalian online setahun lebih tidak berjumpa dengan guru kalian secara langsung, dengan teman-teman kalian, pasti waktu pergi ke sekolah kalian bisa mengenali guru kalian. Beda dengan Kleopas. Pada satu hari, di hari Minggu, ketika murid-murid yang wanita pulang dari kuburan dan mengatakan bahwa Yesus bangkit, mereka tidak menjumpai jenazah Yesus di kubur. Kleopas belum bisa menerima berita itu. Dia pergi dengan temannya pulang ke kampungnya di Emmaus, menempuh perjalanan selama beberapa kilometer, ya kira-kira 10,5 kilometer jaraknya dari Yerusalem ya. Dia pergi ke Emmaus, dia asik ngobrol dengan temannya, sampai ada seseorang yang menghampiri mereka dan berkata, "Teman, apa yang sedang kalian bicarakan? Kayaknya serius banget, kayaknya asik banget." Wah, Kleopas bilang, "Kamu orang asing ya? Kayaknya cuman kamu yang gak ngerti dengan pembicaraan kita. Kita sedang bicara soal Yesus, seorang nabi. Dia menyembuhkan banyak orang, dia menolong banyak orang. Tetapi beberapa hari yang lalu, imam-imam, tua-tua bangsa kami yang tidak suka dengan Yesus, mereka memutuskan untuk menyalibkan Yesus dengan cara dibawa kepada Pilatus. Mereka minta supaya Pilatus salibkan Yesus. Dan akhirnya Yesus mati. Padahal kami sangat berharap bahwa Yesus itu adalah nabi yang akan membebaskan bangsa kami, menolong bangsa kami. Tetapi sudah lewat 3 hari sejak kematiannya. Tadi pagi-pagi benar, murid-murid wanita pergi ke kubur dan mereka kembali sambil membawa kabar bahwa Yesus tidak ada di kuburan. Mereka hanya menjumpai orang yang berpakaian putih dan berkata bahwa dia hidup. Tidak ada di tempat ini. Jangan mencari orang yang hidup di tempat orang yang mati. Dan Simon, Yohanes, mereka menyusul ke kuburan, dan betul mereka mendapati kubur itu kosong. Batu besar yang menutupi kubur sudah tidak ada. Tetapi yang aneh, mayat Yesus tidak ada. Wah, waktu mereka di jalan ngobrol, orang yang tadi datang bergabung dengan mereka, mereka tidak kenal siapa orang itu. Padahal orang itu adalah Yesus. Mereka tidak bisa mengenali. Sampai orang ini, Yesus, berkata kepada Kleopas dan temannya, "Kenapa kalian tidak mengerti apa yang dikatakan oleh kitab suci? Kan memang kitab suci sudah mengatakan, nabi-nabi juga sudah mengatakan bahwa Mesias, juru selamat itu memang harus menderita, bahkan mati,
tetapi dia akan bangkit. Yesus menjelaskan kitab suci mengenai pribadi Yesus. Sampai mereka tiba di Emmaus. Hari waktu itu sudah mulai sore menjelang malam. Ya mungkin seperti saat ini. Sudah sore, sebentar lagi akan gelap. Jadi Kleopas bilang kepada orang ini, kepada Yesus, tapi dia masih belum tahu itu Yesus. Pak, nginaplah di rumah kami. Nanti besok pagi-pagi subuh lanjutkan perjalanan. Sebab sebentar lagi malam akan gelap sekali di jalan. Apalagi biasanya kalau malam ada penjahat-penjahat. Tapi Yesus berbuat seperti dia mau lanjutkan perjalanan. Akhirnya Kleopas dan temannya desak, janganlah Pak, malam ini istirahatlah di tempat kami. Makanlah dulu di tempat kami, besok Bapak boleh lanjutkan perjalanan. Akhirnya Yesus masuk ke rumah Kleopas, ya. Disuguhin makanan oleh Kleopas. Waktu mereka sedang duduk untuk makan, Yesus mengambil roti, dia mengucap syukur, memberkati roti itu dan mulai memecahkan roti itu. Waktu Yesus memecahkan roti itu, tiba-tiba Kleopas dan temannya, mereka menyadari bahwa Bapak yang tadinya jalan dengan mereka, yang mampir di tempat mereka, itu adalah Yesus. Mereka sadar dan mereka berkata Yesus. Tapi ketika mereka mengenali Yesus, Yesus tiba-tiba menghilang. Kleopas mengambil keputusan. Hari itu juga, saat itu juga, dia kembali ke Yerusalem bersama dengan temannya untuk memberitahukan kepada teman-temannya bahwa ternyata Maria Magdalena bersama temannya tidak bicara hal yang salah. Mereka membicarakan hal yang benar. Yesus hidup. Bukan hanya berita dari orang lain, tetapi benar. Dia sudah lihat sendiri bahwa Yesus itu hidup. Setelah mereka kembali dengan cepat-cepat lari-lari, mereka sampai di Yerusalem. Waktu itu murid-murid yang lain menutup rumah mereka, jendela-jendela mereka, karena mereka takut dengan tentara Romawi. Jadi digedor oleh Kleopas, buka. Waktu dibuka, Kleopas bilang, sungguh Tuhan hidup. Tuhan Yesus sudah hidup. Jangan berisik, kata yang lain, nanti kedengaran pasukan Romawi, tentara, bahaya kita. Aduh, kata Kleopas. Benar, Kleopas ceritakan pengalaman mereka waktu di jalan. Bahkan dia katakan, bukankah hati kita berkobar-kobar waktu Yesus menjelaskan isi kitab suci, isi kitab nabi-nabi. Anak-anak, berita kebangkitan Yesus memberikan semangat baru. Kleopas sekarang mengerti bahwa bukan seperti apa yang dia inginkan, bukan seperti apa yang dia rencanakan. Itu yang membuat dia tidak mengerti firman Tuhan, karena dia berharap Yesus Mesias itu datang dan seperti yang dia mau, tidak mengalami aniaya tapi langsung mengalami kemuliaan. Tetapi biarlah kita anak-anak setiap mendengarkan firman Tuhan, kita minta Tuhan, buat saya memahami, buat saya menerima firman Allah, sehingga firman Allah itu akan menjadi bagian kita. Tidak ada yang terlewatkan dari firman Allah. Kalian akan menikmati berkat-berkat. Terlebih kuasa kebangkitan Yesus akan memberikan kepada kalian pengharapan yang luar biasa. Karena kita tahu kita menyembah Allah yang hidup. Anak-anak, kenapa Kleopas tidak ingat Yesus, tidak mengenali Yesus walaupun hanya 3 hari? Karena dia tidak memahami firman Tuhan. Dia tidak memahami Alkitab seperti yang Allah inginkan. Dia menerima firman seperti yang dia mau. Itu sebabnya dia tidak mengerti apa yang terjadi atas hidup Yesus. Tetapi syukur, Yesus datang menampakkan diri setelah bangkit dari antara orang mati kepada Kleopas, supaya Kleopas mengerti bahwa firman Allah itu harus diterima dengan iman.
Bukan dengan keinginan sendiri, dengan pikiran sendiri, tetapi menerima setiap apa yang dikatakan Tuhan dengan senang hati. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menebus dosa kami Tuhan dan Engkau telah bangkit untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa lagi. Dah.